Halo mahasiswa yang hebat, selamat datang di perkuliahan Sosiologi Keluarga. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik sekaligus relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu pola hubungan dalam keluarga dan alternatif pemecahannya berdasarkan teori Scanzoni. Kita semua tentu tahu bahwa keluarga merupakan lembaga sosial paling dasar dalam kehidupan manusia. Disinilah kita belajar tentang nilai, norma, kasih sayang, kerjasama, bahkan cara menghadapi konflik. Namun, dalam dinamika kehidupan modern, hubungan dalam keluarga tidak selalu berjalan mulus. Ada gesekan, perbedaan pandangan, hingga konflik peran yang membutuhkan pemahaman sosiologis yang mendalam untuk dipecahkan. Nah, disinilah kita akan belajar dari James Scanzoni, seorang sosiolog keluarga yang banyak meneliti tentang hubungan kekuasaan, peran gender, dan negosiasi dalam keluarga. Ia menawarkan teori yang disebut Exchange and Negotiation Model, atau sering juga dikenal sebagai teori negosiasi dalam keluarga. Bagian 1. Keluarga sebagai sistem sosial. Sebelum kita masuk ke teori Scanzoni, mari kita pahami dulu bahwa keluarga adalah sistem sosial kecil yang terdiri dari individu-individu dengan peran, harapan, dan kepentingan masing-masing. Sebagai sistem, keluarga berfungsi menjaga keseimbangan antara kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Dalam keluarga, ada yang berperan sebagai kepala keluarga, pengatur ekonomi, pendidik anak, penjaga emosi, dan sebagainya. Namun, sistem ini tidak bersifat statis. Ia terus berubah seiring perubahan sosial, ekonomi, dan budaya di masyarakat. Ketika nilai-nilai patriarki mulai digugat dan peran perempuan semakin kuat dalam dunia kerja, maka struktur kekuasaan dalam keluarga pun ikut bergeser. Disinilah teori Scanzoni menjadi sangat relevan. Bagian 2. Siapa James Scanzoni? James Scanzoni adalah seorang sosiolog Amerika yang dikenal sebagai tokoh penting dalam sosiologi keluarga pada era 1970-1990-an. Ia menulis banyak karya tentang hubungan kekuasaan dan gender dalam keluarga modern. Salah satunya dalam bukunya yang berjudul Sex Roles, Lifestyles, and Childbearing, Changing Patterns in Marriage and the Family, 1979, bersama Karen L. Scanzoni. Menurut Scanzoni, hubungan keluarga bukan sekadar hubungan afektif atau kasih sayang, melainkan arena negosiasi dan pertukaran antara individu yang memiliki kepentingan masing-masing. Keluarga bukan hanya tempat berbagi cinta, tetapi juga tempat di mana anggota keluarga saling bernegosiasi mengenai peran, tanggung jawab, bahkan kekuasaan. Bagian 3. Dasar pemikiran, teori Scanzoni. Teori Scanzoni lahir dari gabungan antara teori pertukaran sosial, social exchange theory, dan teori negosiasi, negotiation theory. Mari kita uraikan satu persatu. Teori pertukaran sosial berangkat dari asumsi bahwa manusia bertindak rasional untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian dalam setiap interaksi sosial. Dalam keluarga, setiap anggota berusaha mendapatkan kepuasan emosional, ekonomi, atau sosial dari hubungan mereka dengan anggota lain. Misalnya suami bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan sebagai gantinya, ia mendapatkan rasa dihormati dan cinta dari pasangan. Teori negosiasi menekankan bahwa dalam hubungan sosial, terutama dalam keluarga, anggota keluarga seringkali bernegosiasi untuk membentuk kesepakatan bersama, baik dalam hal pembagian peran, pengambilan keputusan, maupun penanganan konflik. Negosiasi ini bisa bersifat eksplisit, misalnya berdiskusi terbuka tentang keuangan keluarga, maupun implisit melalui kebiasaan yang terbentuk dari waktu ke waktu. Scanzoni menggabungkan kedua pendekatan ini dan menyatakan bahwa hubungan keluarga adalah hasil dari
proses pertukaran dan negosiasi yang terus-menerus antara anggota keluarga. Bagian 4, asumsi dasar teori Scanzoni. Ada beberapa asumsi utama yang menjadi landasan teori ini. Hubungan keluarga bersifat dinamis dan berubah. Tidak ada peran suami atau istri yang bersifat tetap, semuanya bisa dinegosiasikan sesuai konteks sosial dan kebutuhan zaman. Setiap individu memiliki sumber daya yang berbeda-beda. Sumber daya ini bisa berupa penghasilan, pendidikan, waktu, kasih sayang, bahkan keahlian tertentu. Siapa yang memiliki sumber daya lebih besar, cenderung memiliki kekuasaan lebih besar dalam proses negosiasi. Keseimbangan kekuasaan akan menentukan pola hubungan. Hubungan yang sehat ditandai oleh keseimbangan kekuasaan antara anggota keluarga. Sebaliknya, jika salah satu pihak terlalu dominan, maka potensi konflik dan ketidakpuasan akan meningkat. Negosiasi adalah kunci keberlangsungan keluarga. Keluarga yang mampu bernegosiasi secara terbuka dan adil akan lebih mudah mempertahankan hubungan yang harmonis dan adaptif terhadap perubahan. Bagian 5. Pola hubungan dalam keluarga. Menurut James Scanzoni, membagi pola hubungan dalam keluarga menjadi beberapa tipe berdasarkan pola kekuasaan dan cara negosiasi antara pasangan, yaitu 1. Pola hubungan otoriter. Dalam pola ini, salah satu pihak, biasanya suami, memegang kendali penuh dalam pengambilan keputusan keluarga. Istri dan anak-anak lebih berperan sebagai pelaksana. Pola ini sering ditemukan dalam masyarakat tradisional yang menganut nilai patriarki kuat. Ciri utamanya adalah ketimpangan kekuasaan dan rendahnya ruang dialog. Contohnya, dalam keluarga tradisional, suami memutuskan semua hal mulai dari tempat tinggal, pekerjaan istri, hingga pendidikan anak, tanpa mempertimbangkan pendapat anggota lain. Akibatnya, hubungan cenderung formal, kaku, dan bisa menimbulkan ketegangan emosional. 2. Pola hubungan companionate. Persahabatan. Pola ini mulai berkembang seiring meningkatnya pendidikan perempuan dan nilai kesetaraan gender. Dalam pola ini, keputusan diambil melalui diskusi bersama dan masing-masing pasangan memiliki peran yang lebih fleksibel. Ada rasa saling menghargai, keintiman emosional, dan kesetiaan yang tinggi. Contoh, pasangan suami istri yang berdiskusi bersama sebelum mengambil keputusan penting, seperti investasi pendidikan anak atau pembelian rumah. Keduanya saling mendukung dan tidak merasa satu lebih tinggi dari yang lain. 3. Pola hubungan koordinatif. Pola ini menggambarkan hubungan yang berbasis pada pembagian tanggung jawab secara rasional dan efisien. Pasangan tidak selalu sama dalam hal kekuasaan, tetapi mereka saling mengoordinasikan peran agar tidak terjadi tumpang tindih. Misalnya, suami lebih fokus pada pekerjaan publik, sementara istri mengatur manajemen rumah tangga, tetapi tetap saling menghormati peran masing-masing. 4. Pola hubungan kolaboratif. Ini adalah bentuk hubungan keluarga yang dianggap paling ideal menurut Scanzoni. Pola ini ditandai oleh kesetaraan kekuasaan, komunikasi terbuka, saling menghormati, dan kolaborasi aktif dalam pengambilan keputusan. Kedua pihak bekerja sama sebagai tim, saling mendukung karier dan kehidupan pribadi masing-masing. Contoh, suami membantu mengasuh anak ketika istri sedang sibuk bekerja. Sementara istri juga memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan sosial atau karier suaminya. Keluarga ini menjalankan prinsip kita adalah mitra, bukan atasan dan bawahan. Bagian 6, faktor yang mempengaruhi pola hubungan Scanzoni menegaskan bahwa pola hubungan keluarga tidak muncul begitu saja. Ada beberapa faktor sosial yang memengaruhi bagaimana pola ini terbentuk.
tingkat pendidikan, dan kesadaran gender. Semakin tinggi pendidikan anggota keluarga, semakin besar peluang terciptanya hubungan yang egaliter. Kemandirian ekonomi. Ketika perempuan memiliki sumber pendapatan sendiri, posisi tawarnya dalam keluarga meningkat. Nilai dan budaya masyarakat. Budaya patriarki cenderung mempertahankan pola otoriter, sedangkan budaya modern cenderung mendorong kesetaraan. Pengalaman masa kecil dan sosialisasi. Anak yang tumbuh dalam keluarga demokratis cenderung meniru pola tersebut saat membangun keluarganya sendiri. Perubahan sosial dan globalisasi. Media, pendidikan, dan mobilitas sosial turut mendorong transformasi nilai-nilai keluarga. Bagian 7. Konflik dalam keluarga dan penyebabnya. Dalam setiap keluarga, konflik adalah hal yang tidak bisa dihindari. Menurut Scanzoni, konflik muncul ketika terjadi ketidakseimbangan kekuasaan atau kegagalan dalam proses negosiasi. Beberapa penyebab konflik dalam keluarga antara lain: perbedaan persepsi peran antara suami dan istri, ketidakseimbangan ekonomi atau ketergantungan finansial, masalah komunikasi atau kurangnya waktu bersama, perselingkuhan atau kurangnya keintiman emosional, pengaruh pihak ketiga seperti mertua atau lingkungan sosial. Namun, Scanzoni menegaskan, konflik tidak selalu negatif. Justru, konflik dapat menjadi momen penting untuk memperkuat hubungan jika dikelola dengan baik melalui komunikasi dan negosiasi. Bagian 8. Alternatif pemecahan. Menurut Scanzoni menawarkan model pemecahan konflik dan ketidakseimbangan dalam keluarga melalui pendekatan negosiasi dan pertukaran yang rasional. Berikut beberapa alternatif pemecahannya. 1. Meningkatkan komunikasi terbuka. Anggota keluarga perlu membangun budaya berbicara secara jujur dan terbuka. Masalah sekecil apapun sebaiknya didiskusikan, bukan disimpan. Komunikasi yang baik menciptakan rasa saling memahami dan mengurangi prasangka. 2. Mendorong kesetaraan gender. Kesetaraan bukan berarti meniadakan perbedaan, tetapi mengakui bahwa semua pihak memiliki hak yang sama untuk didengar dan dipertimbangkan. Suami dan istri perlu berbagi tanggung jawab, baik di ranah publik maupun domestik. 3. Negosiasi. Peran Scanzoni menekankan pentingnya negosiasi peran yang berkelanjutan. Peran tidak harus kaku seperti istri di dapur, suami di kantor, tetapi bisa berubah sesuai kebutuhan. Misalnya, jika istri sedang menempuh studi, suami bisa mengambil alih sebagian pekerjaan rumah tangga. 4. Pertukaran yang seimbang. Keseimbangan dalam give and take, atau saling memberi dan menerima, adalah kunci keharmonisan keluarga. Keluarga yang sehat tidak menghitung siapa yang lebih banyak berkorban, melainkan saling melengkapi dalam cinta dan tanggung jawab. 5. Pendekatan kolaboratif dalam pengambilan keputusan. Keputusan penting seperti keuangan, pendidikan anak, atau tempat tinggal sebaiknya diambil secara kolaboratif. Setiap anggota keluarga diberi ruang untuk menyampaikan pendapat. Dengan cara ini, muncul rasa memiliki terhadap keputusan bersama. 6. Konseling dan pendidikan keluarga. Scanzoni juga menekankan pentingnya pendidikan keluarga dan konseling pernikahan. Melalui konselor, pasangan dapat belajar cara bernegosiasi yang sehat, mengelola emosi, dan memperkuat keintiman emosional. Bagian 9. Relevansi teori Scanzoni di era modern. Teori Scanzoni menjadi sangat relevan di era sekarang, di mana perubahan sosial dan peran gender semakin kompleks. Mari kita lihat contoh nyata di masyarakat Indonesia masa kini. Banyak keluarga muda yang kedua, pasangannya sama-sama bekerja. Mereka tidak bisa lagi menjalankan peran tradisional yang membagi tugas secara kaku antara suami pencari nafkah
dan istri pengurus rumah tangga. Justru, mereka perlu bernegosiasi setiap hari tentang pembagian waktu, tanggung jawab rumah, pengasuhan anak, bahkan keuangan. Selain itu, kemajuan teknologi juga memengaruhi pola interaksi keluarga. Media sosial, pekerjaan daring, dan gaya hidup urban seringkali membuat komunikasi langsung menurun. Dalam situasi ini, kemampuan bernegosiasi dan menjaga keseimbangan emosional menjadi semakin penting. Teori Scanzoni juga mengajarkan kita bahwa tidak ada satu bentuk keluarga yang sempurna. Setiap keluarga memiliki cara unik dalam menyeimbangkan kebutuhan anggotanya. Yang terpenting adalah bagaimana anggota keluarga mampu beradaptasi, saling menghargai, dan berkomitmen menjaga hubungan. Bagian 10. Studi kasus. Keluarga dalam negosiasi modern. Mari kita bayangkan contoh berikut. Siti dan Andi adalah pasangan muda yang baru menikah. Siti bekerja sebagai dosen di universitas, sementara Andi bekerja sebagai desainer lepas dari rumah. Keduanya sama-sama sibuk dan kadang berbeda pandangan tentang pengelolaan waktu dan keuangan. Pada awalnya, Siti merasa terbebani karena harus mengurus rumah tangga sendiri setelah pulang kerja, sementara Andi fokus pada proyek desainnya. Namun, setelah melalui beberapa kali diskusi dan bahkan pertengkaran, mereka akhirnya bernegosiasi ulang tentang pembagian peran. Andi setuju untuk memasak dan mencuci saat Siti sedang sibuk mengajar, sementara Siti mengatur administrasi rumah tangga dan membantu promosi bisnis Andi. Hasilnya, hubungan mereka menjadi lebih harmonis, saling menghargai, dan justru semakin dekat secara emosional. Inilah contoh nyata bagaimana teori Scanzoni bekerja dalam kehidupan sehari-hari, melalui negosiasi, komunikasi, dan keseimbangan kekuasaan. Bagian 11. Tantangan keluarga masa kini Scanzoni. Juga mengingatkan bahwa tantangan hubungan keluarga di masa kini semakin beragam. Beberapa di antaranya adalah individualisme dan nilai hedonistik yang membuat anggota keluarga lebih fokus pada kepentingan pribadi. Tantangan ekonomi seperti inflasi, beban kerja, dan tekanan finansial. Konflik peran gender, terutama ketika perempuan menempati posisi profesional yang tinggi. Disrupsi teknologi yang mengubah cara berkomunikasi dan berinteraksi dalam keluarga. Untuk menghadapi semua tantangan ini, Scanzoni menyarankan agar keluarga mengembangkan negotiated order, yaitu keteraturan sosial dalam keluarga yang dibangun melalui proses negosiasi terus-menerus. Bagian 12. Kesimpulan. Keluarga sebagai ruang belajar negosiasi. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan penting. Menurut James Scanzoni, keluarga bukan hanya tempat bernaung, tetapi sekolah pertama bagi proses sosial dan negosiasi kehidupan. Hubungan dalam keluarga yang sehat bukan berarti tanpa konflik, melainkan mampu mengelola konflik dengan bijak melalui komunikasi, kesetaraan, dan kerjasama. Teori Scanzoni mengajarkan kepada kita bahwa keluarga adalah sistem yang hidup, dinamis, dan terbuka terhadap perubahan. Peran dalam keluarga harus selalu dinegosiasikan sesuai konteks sosial dan kebutuhan individu. Kesetaraan dan keadilan adalah fondasi hubungan yang harmonis. Negosiasi yang sehat menghasilkan rasa saling menghargai dan memperkuat kohesi keluarga. Penutup. Jadi, ketika kita berbicara tentang keluarga modern, kita tidak lagi hanya bicara tentang siapa yang berkuasa, tetapi tentang bagaimana keluarga itu berproses bersama, bernegosiasi, beradaptasi, dan bertumbuh dalam kasih dan pengertian. Seperti kata Scanzoni, 1992, marriage and family are not static institutions, but evolving relationships built on the continuous process of negotiation. Semoga pembahasan ini membantu Anda memahami bahwa setiap keluarga adalah ruang belajar sosial,
Tempat kita tumbuh bukan hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih besar. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran kali ini. Jangan lupa refleksikan, keluarga seperti apakah yang Anda jalani saat ini, apakah sudah kolaboratif atau masih otoriter, dan bagaimana Anda bisa mulai menumbuhkan negosiasi yang lebih sehat di dalamnya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, dan teruslah belajar memahami keluarga dengan hati dan ilmu. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan update sesi berikutnya. Salam sehat dan salam sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.